Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Selvi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai jual beli. Nah, sebelum kita belajar, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana nih kabar kalian hari ini? Masih semangat? Nah, kalau ibu tanya kabarnya gimana anak-anak? Kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Nah, biar semangat ya belajarnya. Nah, di sini ibu tidak sendirian. Ibu ditemani oleh 3 rekan ibu, yaitu ada Ibu Ella, ada Ibu Melinda, dan juga ada Ibu Nur Aziza yang akan menyampaikan materi jual beli pada kesempatan kali ini. Jangan lupa disimak ya, silahkan. Jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki. Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fikih disebut dengan bai' al-muqayyadah. Jual beli adalah transaksi yang sejak lama digunakan oleh masyarakat kita, bahkan nenek moyang kita. Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi, jual beli merupakan pengikat seseorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah disepakati secara bersama, saling menyetujui satu sama lain. Seperti itu. Di sini ada juga dasar hukum jual beli. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah, kecuali jual beli yang dilarang oleh syarak. Adapun dasar hukum Quran antara lain adalah surat Al-Baqarah, di mana bunyinya adalah wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama, karena perbuatan ini dapat menyengsarakan sesama. Bahkan perbuatan riba ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang melakukan riba mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli, karena itu mengapakan diharamkan. Lalu Allah menjawab dengan tegas kepada mereka tentang penyerupaan yang tidak sehat itu, yaitu bahwa jual beli adalah tukar menukar manfaat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan riba adalah tambahan biaya dari hasil jerih payah orang yang berhutang atau dari dagingnya yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun dan syarat dalam jual beli. Dalam surat An-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa manusia dilarang memiliki barang yang tidak halal, sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak benar oleh syarak. Tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan menerima pemberian secara penuh kerelaan. Karena itu diaturkan rukun dan syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut. Yang pertama ada rukun jual beli. Rukun jual beli menurut Hanafi adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama, adanya orang yang berakat al-muta'akhidain, penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya sigot, lafal dan ijab qabul. Yang ketiga, adanya barang yang dibeli. Yang keempat, adanya nilai tukar pengganti barang. 2. Syarat sah jual beli. Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut. A. Syarat-syarat yang orang yang berakat. B. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Itu meliputi apa? Orang yang mengucap ijab dan qabul telah balik dan berakal. 2.
kabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan, saya jual buah ini dengan harga sekian. Kemudian pembeli menjawab, saya beli buah ini dengan harga sekian. Ketiga, syarat-syarat barang yang diperjualbelikan atau ma'qud alaih. Barang yang diperjualbelikan ada, dan jika ternyata barang yang dijualbelikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut. Yang kedua, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga, hak atau milik sendiri atau milik orang dengan kuasa atasnya. Yang keempat, boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi barang tersebut berlangsung. Syarat-syarat nilai tukar harga barang. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Kedua, boleh diserahkan pada waktu akad. Ketiga, apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan atau barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang haram. Nah, itu tadi materi yang sudah diberikan dari Ibu Maila. Banyak sekali bukan? Ibu harap kalian bisa memahami ya, dan juga nantinya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang, Ibu akan memberikan kalian gambaran gimana sih cara praktik jual beli yang baik dan benar menurut Islam tentunya. Ibu harap video ini bisa kalian simak dengan baik dan tentunya dapat memberikan pemahaman yang lebih baik lagi untuk kalian semua. Silakan. Aduh, gimana ya pedagang sapinya dicari? Dari tadi kok nggak ada. Ya, kok nggak ketemu. Coba aja yuk ke situ. Yuk. Itu ada pedagang sapi tuh. Yaudah yuk, coba kita samperin. Ayo Pak, Bu, sapinya dibeli Pak. Murah. Ayo ibu-ibu, mbak-mbak, dibeli, sayurnya murah meriah, masih segar-segar ini. Mbak, hari ini kok sepi banget, kenapa ya Mbak ya? Iya, nggak tahu nih, sampai siang nggak laku-laku sayurnya. Maklum lah, sekarang kan itu toh, apa itu, lagi musim daftaran sekolah, jadi mungkin orang tua mereka itu memilih untuk berhemat gitu. Iya juga sih, anak saya juga mau daftar sekolah. Sama Mbak, anak saya juga. Tapi kalau gini terus, kita yang jadi kekurangan uang, Mas. Iya sih, kita kan jadi kesusahan karena nggak punya duit buat memodalin anak kita sekolah. Betul. Silakan Bu, dibeli Bu, sapinya murah Bu. Mas, ada nggak yang masih muda? Kalau sapi yang masih muda sih nggak ada Bu, adanya sudah tua semua. Aduh, gimana dong Mas, saya butuhnya yang masih muda. Itu kita ada sapi yang lain, gimana kalau kita mau benar ya, ada tabungannya. Emangnya boleh? Ya sudah tanya dulu. Mana kalau yang itu gimana, tapi saya mau beli yang masih ada dalam tabungannya. Gimana ya Mbak ya? Ayo dibeli sayurnya Mbak. Mbak, sayurnya masih segar-segar ya Mbak? Iya Mbak, masih segar-segar semua ini sayurnya. Mau beli apa Mbak? Aduh, boleh dong Mas, saya lagi butuh banget ini. Loh, ini ada apa ya? Ini loh Mbak, ibunya ini mau beli sapi yang ada di kandungan sapi saya. Loh, emangnya boleh ya beli yang masih ada dalam kandungan? Ya, saya bolehin aja, saya butuh uang. Iya Mbak, saya juga butuh banget. Loh Mbak, setahu saya memperjualkan binatang yang belum waktunya itu termasuk haram loh. Tapi kami butuh banget Mbak. Iya Mbak, saya juga udah nyiapin uang ini. Tapi tetap saja Mbak, itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Loh, ini ada apa tau kok rame-rame? Ini loh Pak, mbaknya ini mau beli sapi yang masih ada dalam kandungan. Iya Pak, itu kan sebenarnya nggak boleh kan, tapi sama masnya ini kok dibolehin. Benar toh Mas, sampai menjual binatang yang masih di dalam kandungan? Iya Pak, saya boleh ya. Kan saya kan butuh uang Pak, jadi ya saya jual aja loh ibunya. Waduh.
gini mas, kalau menjual sapi di dalam kandungan itu tidak diperbolehkan. Soalnya kan di dalam hukum Islam itu harus ada wujudnya, bukan seperti ini. Tuh kan bener mas apa kata saya. Mbaknya juga sih, kalau beli itu ya lihat dulu, jangan seperti ini masih di dalam kandungan kok dibeli. Iya betul tuh kata Pak Ustadz. Ya Pak, makasih atas nasihatnya. Ya cari sapi yang lain aja ya. Gimana, sudah paham ya mengenai praktik jual beli yang baik dan benar dari video yang sudah disimak tadi? Tentunya dong, karena dalam jual beli itu ternyata harus memenuhi syarat, ketentuan, dan rukunnya ya. Nggak boleh asal-asalan. Nah, berbicara mengenai jual beli yang tidak benar, apa sih bahayanya? Nah, perlu anak-anak ketahui bahwasanya ada bahaya loh ketika kita itu tidak melakukan jual beli yang baik dan benar. Nah, yang pertama, jual beli tersebut menjadi tidak sah atau haram karena tidak sesuai dengan ketentuannya. Kemudian yang kedua, jual beli tersebut atau transaksi tersebut tidak mendapatkan barokah dari Allah tentunya, karena kita tidak benar dalam melakukan. Jadi keridhaan Allah pun menjadi tidak ada. Seperti itu. Karena yang namanya jual beli itu harus dilakukan dengan jujur, kemudian ikhlas, kemudian sukarela, tidak memberatkan satu sama lain. Dan tentunya harus sesuai dengan rukun syarat dan ketentuannya. Gak boleh asal-asalan. Jadi anak-anak kalau melakukan transaksi jual beli harus yang baik dan benar ya. Jangan sampai kalian menyalahgunakan yang namanya transaksi jual beli. Karena ada hukumannya tentunya. Ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Emangnya kalian mau kalau kalian melakukan jual beli nih dengan curang? Nantinya pasti akan mendapat pertanggungjawaban yang sangat luar biasa di akhirat nanti. Jangan sampai ya seperti itu. Gunakan transaksi jual beli itu dengan baik dan benar. Anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan sedikit kesimpulan tentang materi jual beli. Dari materi jual beli dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam ajaran Islam. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah yaitu dalam surah An-Nisa ayat 29 dan pada hadis Nabi. Dalam pada itu, ulama sepakat mengenai kebolehan berjual beli ini sebagai salah satu usaha yang sudah dipraktikkan semenjak masa Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Jual beli ialah salah satu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara riba di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarat dan disepakati. Baik anak-anak, apakah ada yang ditanyakan tentang materi jual beli pada hari ini? Tidak ada, sudah paham ya? Kalau sudah paham, silahkan dikerjakan di rumah uji kompetensi halaman 56. Baik, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum akhiri pembelajaran hari ini, kita membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai apa itu jual beli, ada rukun jual beli, syarat jual beli, dan juga hukum-hukumnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Tetap semangat belajar. Sekian pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.